di sini tidak dapat keadilan sebagaimana Komal Oten lainnya. Aku nggak boleh bertanya, tapi aku ditanyain teman-teman di sini. Yaudah, kita buktikan ya siapa yang berkualitas. Buat teman-teman Kristen, ya kalian saksikan nih. Apologet Oten kalian nggak berani ditanya, tapi dia maunya bertanya saja. Loh, dari tadi saya ditanya. Apa jawabannya? Loh, saya sudah jawab. Jangan model framing. Pertanyaanmu mana yang nggak saya jawab? Bahkan saya tunjukkan data. Naik modal curhat di sini. Loh, memang dari tadi saya nggak jawab. Kau jawab sekarang. Udah, aku nggak akan tanya-tanya kau lagi. Ya, aku puaskan kau untuk bertanya. Hadis nomor 3886. Ya, betul? Betul? Ya. Betul tidak hadisnya? Buka kan? Buka kan? Buka kan? Lu 3886 lah. Bener nggak 388? Betul, Muslim 3886. Betul. Pakai data ya, pakai data ya. Nih ya. Jadi Ki, di dalam hadis ya yang kau sampaikan tadi, nanti kita buka ini, aku buka aja dulu datanya ya. Ya buka dulu datanya, jawab pakai data loh, saya jawab pakai data. Muslim, walaupun di framing saya tidak menjawab. Lo kamu bertanya masalah Tuhan Yesus tadi lebih hebat mana dengan iblis? Aku nggak nanya Yesus loh Ki. Lo di awal tadi kamu tanya Markus 5 ayat 7, saya jawab semua pakai data. Kamu jawab pakai data. Cepat, jangan kejang-kejang, jawab pakai data. Pakai data. Aku nggak nanya Yesus yang kutanya. Siapa yang lebih hebat? Data, Bang Baru. Yang menguji atau yang diuji? Nih. Muslim 3886, betul? Tengok ini datanya, bener nggak? Iya. Oke, ya. Kitab, pakaian, dan perhiasan. Bab larangan untuk berlebih-lebihan dalam kasur dan pakaian di luar keperluan. Kalau dalam Bible perikop ini Ki ya, baca dulu perikopnya. Gitu ya. Sahih Muslim 3886 telah menceritakan kepadaku Abu Tad Tahir Ahmad bin Amru. Nah, ini kalau ini disebut apa Ki? Kalau nama ini disebut apa Ki? Oh nggak tahu Syoki, ku ajari Dinda ya. Ini disebut sanad Dinda ya. Ya, telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Wahab. Ini juga sanad Dinda ya. Biar Dinda ajarin kamu ya tentang hadis ya. Ya, telah menceritakan kepadaku Abu Hani. Ini juga sanad ya Dinda. Bahwasanya dia mendengar Abu Abdurrahman. Ini sanad intinya Dinda ya. Berkata dari Jabir bin Abdullah. Nah, ini juga sanad Dinda. Nah, Rasulullah SAW berkata kepadanya. Ini disebut apa Ki? Ini disebut apa? Jawab aja, jawab pakai data. Rasulullah SAW bersabda, ini disebut apa Ki? Jawab. Disebut apa dalam ilmu hadis? Jawab pakai data. Nah, silakan. Ketahuannya teman-teman ya. Menjadi apologet tapi tidak modal framing. Kau jawab. Saya jawab pakai data tadi. Satu kasur untuk seorang suami, satu kasur untuk istrinya, kasur yang ketiga untuk tamu, dan kasur keempat itu untuk setan. Ya, sifat setan apa yang disiapkan kasur? Jawab pakai data. Ini mau menjelaskan dengan jangan, saya tidak butuh penjelasan, saya butuh data. Sifat setan apa yang disiapkan kasur? Jawab sendirilah kalau gitu. Kalau tidak sanggup kau menunjukkan datanya. Aku jawab sendiri. Tidak sanggup kau tunjukkan datanya. Ini biar ku jawab loh Dinda. Aku kasih data nanti sama. Monggo. Ya, saya diam. Jangan mutar-mutar. Dengar dulu ya makna dari hadis ini. Dengar dulu Dinda. Apaan kok pintarnya kayak gini diskusinya Ki? Aku datang kemari untuk kau tanya loh Dinda. Loh, dari tadi kau bertanya loh sama saya. Jangan kau framing. Aku jawab. Loh, enggak kau jawab katanya teman-teman. Makna dari hadis ini, ya, penyampaian dari Nabi Muhammad SAW pada hadis ini, ya, pada saat itu sahabat Nabi itu berlebih-lebihan, di mana dia menyisikan hartanya untuk sesuatu yang mubazir. Maka ketika dia menyediakan 4 kasur, kasur yang tidak ditempatin itu akan ditempati oleh setan dari golongan jin. Ya, sifat apa yang disiapkan kasur? Jangan kau putar-putar. Dengar dulu loh Ki.
Dengar dulu ya. Seton itu adalah sifat. Di mana sifat seton ada dalam diri jin, ada dalam diri manusia. Datanya mana? Dalilnya di mana? Ini dulu mau kasih datanya. Datanya di dalam surah An-Nas. Tepuk tangannya di mana Ki Dinda? Tepuk tangannya. Kita itu baik, teman-teman kita itu baik selagi dia sama seperti kita. Dia bertanya, kita jawab pakai data. Nih surah An-Nas. Kamu kira saya tidak tahu pertanyaan kamu itu hebat mana yang menguji dan diuji? Lihat dulu konteksnya berbicara tentang apa. Loh, kayak mana? Mau tanya-tanya jebakan. Tapi tidak aku boleh karena aku Oke, mau jebak-jebak. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, ya. Minal alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin maupun manusia. Tepuk tangan Ki ya. Ini dalilnya ya. Terus apa korelasinya dengan sifat setan yang disiapkan kasur? Apa maksudnya? Korelasinya apa? Ini jelasnya. Korelasinya apa dengan hubungannya sifat setan yang disiapkan kasur? Astaga, helikopter. Aku kasih data. Oke, kita kembali ke hadis tadi ya. Data dulu Ya, jawab pakai data hadis tadi ya. kita, ya. Sabar lagi kita teman-teman, gimana lagi ya? Nggak mau ditanya ya, teman-teman. Loh, siapa yang bilang nggak mau ditanya? Saya sudah jawabnya. Ya, nanti aku boleh bertanya hal itu lagi ya, berarti. Loh, dari tadi kan emang nggak aku bolehin bertanya. Ini dia hadis Muslim 38 maknanya. Nih. Ini hadisnya. Nah, telah menceritakan langsung aja ke matanya Ki ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, satu kasur untuk seorang suami, satu kasur untuk istrinya, satu kasur untuk tamunya. Dan kasur keempat itu untuk seton. Seton yang mana? Karena di situ ada 4 kasur, di mana penjelasan di atas dikatakan ya, hadis ini kitab Sahih Muslim, kitab pakaian dan perhiasan, bab larangan untuk berlebih-lebihan dalam kasur dan pakaian. Kalau kita berlebih-lebihan dalam hal kasur dan dalam hal pakaian, dalam hal apapun, di mana kita mengeluarkan harta kita pada sesuatu yang kita dibutuhkan, itu adalah perbuatan mubazir. Nah, dalam konteks ini, ketika orang tersebut menyediakan 4 kasur, sementara kasur keempat itu tidak didedikasikannya untuk orang lain, maka kasur itu akan ditempati seton dari golongan jin. Karena seton itu, sifat seton ada dalam diri jin dan juga manusia. Karena seperti yang Babang Faruk katakan tadi, seton itu bukan gini sifat setan apa yang disiapkan kasur itu yang saya tanya. Apa Abangnya data? sudah jawab Dinda. Sebentar, Ya, sifat itu seton wujud dari golongan kah? jin. Sifat itu wujud atau Sifat fisik? seton dari golongan jin. Sifat itu wujud atau fisik? Sifat itu wujud nggak? Sifat kok kau katakan wujud? Sifat sekarang itu saya kan tanya. kekuatan. Kalau saya manusia, sebentar, kalau saya manusia disiapin kasur wajar. Saya ada wujudnya, saya ada Gini, bentuknya. Nah makanya yang saya tanya, Gini, sifat gini. apa yang disiapkan untuk jin? Sifat setan apa yang disiapkan kasur? Itu saja yang saya tanya dari tadi mutar-mutar. Pembohong itu mulai panik Soki. Pembohong itu, kebohongan itu sifat atau makhluk? Jawab. Ya jawab silakan. Sifat Jawab. atau makhluk? Kebohongan itu suatu sifat. Sifat, oke. Sifat. Apakah sifat ini berdiam dalam diri makhluk? Berdiam. Berdiam dalam diri makhluk, kan gitu. Oke, sama dengan hadis ini. Apa? Sifat seton itu tadi berdiam di dalam diri makhluk. Sebentar. Makhluk yang mana Oke. dari golongan jin pun maupun manusia. Coba Sifat Bang ini Faruk. ada dalam diri jin maupun manusia. Oke, Mana sekarang Bang dalilnya? Faruk Surah tunjukkan An-Nas yang hadisnya. disampaikan tadi kepadamu Dinda. Sekarang Bang Faruk tunjukkan hadisnya. sekarang, Sebentar. ini Dinda.
Indah, dengar dulu lah. Takut kali kau ditanya. Pakai datanya. Jadi kau ditanya. Sifat Dari setan awal apa? sampai akhir Teman-teman, aku teman-teman, jangan gip akunnya Paruk nanti kepotong Oki 30%, jangan. Jangan gip akunnya Paruk, nanti kepotong Oki 30% kan Oki cari koin. Bukan. Aku tidak bilang kau cari koin, Ki. Nah, Aku tidak bilang kau cari itu. koin. Kau jangan framing lah. Cair Akhlak Kristen kok jelek kali ya. Got cair got. Emangnya ada aku mengatakan begitu tadi? Tak ada. Cair got. Kenapa aku katakan kau bilang gak usah give? Karena aturan dari temanku si Gondrong yang gak berbaju dan gak Got bersih. cair got. Aku dilarang menerima gift ketika aku datang ke komal orang. Oke, Itu Bang aturannya Paruk. dia. Nah, Siap. sekarang gini Ki, kalau Apa? memang diskusi ini dua arah, aku mau bertanya ke kau. Ini umum Ki ya. Kau jangan ketakutan, jangan lari ke Yesus. Aku tidak tanya Yesus Ki. Ya, menurut pemahaman dan akal sehatmu, mana yang lebih hebat? Yang menguji atau yang diuji? Oke, yang kamu tanyakan itu menurut perbandingan kekuatan atau kemampuan atau antara hubungan manusia dengan Allah. Sekarang saya tanya, Saya nggak berbicara tentang agama ini loh Ki. loh, Saya bicara kalau tentang kamu berbicara sebentar, pengalamanmu. kalau kamu berbicara tentang lebih hebat mana yang diuji dengan yang diuji, kita harus pahami konteksnya. Yang menguji, Kamu mau Ki. bertanya dalam hal yang mana dulu? Karena akan berbeda-beda. Ini pemahaman umum loh Ki. Loh, Ini pemahaman umum. sebentar Paruk. Ketika Ini Paruk dalam bertanya pemahaman dengan umum. saya, kita kan lagi diskusi agama nih di sini nih, iman Islam dengan iman Kristen yang adalah ajaran yang benar, agama Kristen kan itu pasti. Sebentar, Oke, gini aja. Bang Paruk Oke, kita bertanya, Bang Kita Paruk PK ya. bertanya. Yaudah aku live sekarang kita PK ya. Nah kan akhirnya Ya, mau PK kita kan? PK, yaudah. Ya lanjutlah. Kita PK. silakan. Aku follow kau ini. Kalau ini habis lah kalian gue bikin ya teman-teman Kristen ya. Nah kan mau PK kan akhirnya kan lanjut. Kau ya jadi teman-teman kalau ada mereka bertanya seperti itu teman-teman, makanya saya dari tadi tuh langsung mengarahkan itu antara hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Itu kita berbicara dalam konteks keagamaan. Kalau mereka bertanya, ini buat teman-teman Kristen, Tuhanmu yang mana yang Punya kamu menghidupkan orang Buktikan mati punya mana? Kamu. Coba punya kamu coba. Takut, Buktikan. gak berani kau diskusikan? Cium batu. Kejang-kejang. Memang apa yang buat? Kejang-kejang. Nah, ini Kristen ini. Bodoh, kamu tuh Mana berani dia diskusi? Coba diskusi. Berani nggak diskusi baik-baik? Bawa dalil, bawa data. Berani nggak? Nggak berani. Tuhanmu itu mana bisa menghidupkan orang mati? Menciptakan sebelah nyamuk aja dia nggak bisa. Nggak bisa. Mana ada kuasa Tuhanmu itu? Dia sendiri yang ngomong. Coba baca Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Nggak bisa dia. Ibrani pasal 5 nomor 7. Ada Tuhan minta diselamatkan. Dengan permohonan doa dan retap tangis Yesus minta diselamatkan. Apa Tuhan macam itu? Dan karena kesolehannya ia telah diselamatkan. Masa Tuhan soleh? Kau pikir anak pesantren? Tuhan itu soleh, dikatakan soleh. Dan karena kesolehannya ia telah diselamatkan. Kau pikir ini anak pesantren? Tuhan macam apa ini? Dan karena kesolehannya ia telah diselamatkan. Tuhan ketakutan, Tuhan menangis, Tuhan mengantuk. Tuhan macam apa itu? Mana ada Tuhan seperti itu? Ada Tuhan macam itu. Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa, maha kekal, abadi itu Tuhan itu. Selama-lamanya dia Tuhan. Ini mas ada Tuhan, begitu dilantik baru jadi Tuhan. Kalau nggak dilantik jadi Tuhan, nggak pernah dia Tuhan. Makanya kitabmu itu dibaca. Jangan yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja itu aja yang kau percaya setiap hari. Bapak-bapak gereja ngomong A, kau ikuti. Bapak-bapak gereja bilang babi itu Tuhan, kau sembah babi. Otak dipakai ten. Dan karena kesolehannya ia telah diselamatkan dengan ratap tangis. Masa Tuhan menangis-nangis? Tuhan macam apa? Halo Maradona. Iya lo, Islam Kristen. Kristen bang. Itu otenmen Tuhan-Tuhanan itu. Silakan tanggapi. Otenmen Tuhan-Tuhanan. Silakan tanggapi judul saya.
mungkin dia diuji. Itu yang pertama. Makanya poin pertanyaanku tuh tadi ke kau Ki, tidak ada kekuasaan yang dimiliki Yesus melebihi kekuasaannya si iblis. Gak ada. Yesus pernah meninggal dalam kondisi terkutuk. Sementara di dalam Bible tidak ada narasi mengatakan iblis itu terkutuk. Gak ada. Gak ada. Tulisan-tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Paulus tidak ada mengatakan si iblis itu terkutuk. Nggak ada. Tapi di dalam Bible-mu yang dikatakan terkutuk dalam Galatia 3:13 itu Kristus. Jika Kristus itu kau mengarahkan kepada Yesus, Yesusmu terkutuk. Makanya aku bilang, hakikat Tuhan itu maha kuasa. Dia memiliki kekuasaan yang melebihi apapun dan melebihi siapapun. Sedangkan nama si iblis saja Tuhan kok nggak mampu kok. Ngarang aja. Ya, Tuhan itu yang harusnya menguji si iblis. Bukan si iblis yang menguji Tuhan kau. Kalau cerita tentang dia lolos dari ujian itu udah nggak selera lagi pembacanya itu Ki, nggak selera. Biar kau tahu, udah nggak selera lagi dengar ceritanya. Sama halnya gini Ki, ini analogi untuk bangun akal kau Ki dan teman-teman Kristen. Ya, ketika si Oki mau dibawa seorang wanita yang bukan mahramnya pergi ke kamar perempuan itu, ke kos-kosannya, ketika di dalam kamar itu, si Oki diajak berzinoi, tapi dia tidak mau, lalu perempuan itu teriak, "Tolong, aku diperkaus sama si Oki." Orang akan menganggap kau yang salah. Kau yang lemah. Karena apa? Kok mau kok dibawa perempuan itu ke kos-kosannya? Kok mau kau? Hah? Dia bukan mahram kau, mau kok dibawa ke kos-kosannya? Berarti iman kau tuh lemah. Makanya kau mau diajak ke kos-kosannya. Entahlah, mungkin di pertengahan jalan ketika kau sampai di kos-kosannya kau dapat hidayah dari Allah. Enggak, kau menolak perbuatan itu. Maka saya tanya kepada kamu nanti Ki, kau jawab Ki ya. Ya. Siapa yang lebih hebat, yang menguji atau diuji? Karena apa aku tanyakan ini? Tidak ada satu ayat dalam Bible kau di mana dikisahkan Tuhan kau menguji syaitan, nggak ada. Yesus menguji syaitan, nggak ada. Kau bertanya, aku jelaskan, aku kasih data. Tapi begitu aku yang bertanya, kau lari kemana-mana. Makanya aku bilang syarat jadi oten itu harus gini. Kalau nggak gini kau, nggak mungkin kau menyembah sosok Ki yang nggak berbaju dan nggak bercelana. Yang nggak punya marwah dan harga diri diludahin. Bahkan diajak syaitan jalan-jalan. Yang nggak aja kau Ki. Bahkan kalau disampaikan, kalau kita kaji lagi di dalam kitab Lukas 21 nomor 8, Yesus itu sudah menyampaikan kepadamu hati-hati terhadap si penyesat, kepada muridnya. Apa ciri-ciri dari si penyesat itu, kata Yesus? Memakai namaku, bahkan mengaku aku. Siapa dari antara Islam dengan Kristen yang mengaku-ngaku membawa nama Yesus? Lukas 21 nomor 8 itu. Yang memakai nama Yesus di dalam syiarnya. Antara Islam sama Kristen siapa? Kristen. Makanya si penyesat berarti dikatakan Yesus siapa? Siapa yang dikatakan penyesat? Nanti Polda. Ya, jawab Ki ya. Siapa yang lebih unggul, lebih hebat? Yang menguji atau yang diuji? Silakan. Aku tahu kau nggak akan jawab ini. Tapi suka kalau ngomong apa? Oke, teman-teman, kalau kita itu orang Kristen, mana ada di dalam Alkitab itu iblis terkutuk? Tunjukkan saya data dan dalilnya. Katanya dulunya Kristen, pantaslah kau pindah itu dari iman Kristen. Kau nggak paham lah seperti apa cara membaca Alkitab. Oke, kita tunjukkan ya teman-teman ya. Datanya teman-teman, Matius 25. Nah, oke ini. Matius 25 ayat angka 41. Waktu saya. Oke, Matius 25 ayat 41. Sebentar guys, kita balik kamera kita ya guys.
Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis. Iblis di sini apa Bang Baruk? Terkutuk. Makanya kau baca dulu Alkitab itu ya. Nah terus Faruk tadi bertanya teman-teman, lebih hebat mana yang menguji, yang diuji? Saya bertanya dengan Bang Faruk tadi, kamu bertanya dalam hal apa? Hubungan antara manusia dengan Tuhan, saya akan jawab. Kalau kau mau tanya itu masalah kemampuan, saya akan jawab. Makanya kau jelaskan nama saya. Yang kau pertanyakan ini dalam hal apa dulu? Lebih hebat mana yang menguji dengan yang diuji? Karena ada dua hal berbeda. Kalau bicara tentang kemampuan dan hubungan antara manusia dengan Tuhan, itu akan ada perbedaan. Paruk Sianipar, Paruk yang kau mau jebak ini Oki, yang sering membuat kau bubuk. Itu waktu saya. Terus dia tadi teman-teman, Yesus menguji setan, tidak ada. Yesus tidak pernah. Loh, setan aja itu, iblis itu takut dengan Tuhan Yesus, takut disiksa. Loh, pertanyaan saya, ketika Allah mau menyuruh iblis sujud kepada Adam, mau nggak? Enggak mau. Lebih hebat iblis, diperintahkan untuk sujud nggak mau. Kenapa? Kenapa iblis waktu diperintah untuk sujud kepada Adam itu nggak mau? Padahal perintah dari Allah loh itu. Kenapa dia nggak mau, Bang Baruk? Hah? Sakit kau Baruk, sakit. Ya, itu yang kedua teman-teman. Ya, apa ciri-ciri dari penyesat? Loh, siapa yang menyesatkan? Itulah ciri-ciri penyesat. Dia akan menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Mau tahu ciri-ciri penyesat itu seperti apa di dalam Alkitab kami, Bang Baruk? Saya bacakan datanya, saya tunjukkan dengan Bang Baruk. Kalau Oki ini masalah menentukan data penyesat paling senang lah Oki ini, Bang. Makanya Faruk tadi tuh nggak berani jawab teman-teman, nggak berani dia jawab. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi yang akan memberitakan kepadamu suatu tanda mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dilakukan kepadamu itu terjadi, ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Nah ini di dalam Alkitab ciri-ciri penyesat, Bang Faruk. Makanya saya tanya dengan Bang Faruk tadi, Bang Faruk mohon maaf sebelumnya, jangan di ini ya teman-teman ya. Saya mau bertanya, dengan rendah hati saya bertanya, Bang Faruk, Nabi Muhammad itu menerima wahyu melalui mimpi atau tidak? Jawab pakai data dan dalil. Ya, kalau nanti Bang Faruk jawab pakai data dan dalil, Nabi Muhammad itu ketika dia menerima wahyu melalui mimpi atau tidak, Bang Faruk? Ya, nah teman-teman, sebenarnya diskusi kita ini teman-teman, dari awal tadi itu sudah kita menangkan teman-teman. Kenapa? Kalau di dalam iman Kristen tidak pernah iblis dan setan atau sifat setan yang Faruk sampaikan tadi yang tidak dijawabnya tadi, kenapa sifat setan disiapkan kasur itu? Di dalam iman Kristen, iblis itu tidak pernah beragama Kristen. Nah, tapi di dalam iman Bang Faruk teman-teman, kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari 4345, saya tunjukkan datanya, pegangan kau. Makanya saya bilang Faruk ini udah kalah dari tadi sebenarnya. 4345. Kita lihat agama jin itu apa sih? Ya, 4345. Sebentar ya. Sahih Bukhari 4345. Kita lihat apa sih yang menjadi agama jin itu? Nih. Ini. Sahih Bukhari 4345, Bang Faruk pegangan. Al-Isra 57, Abdullah berkata, sebagian orang menyembah bangsa jin, lalu bangsa jin tersebut masuk apa? Masuk Islam. Bang Faruk itu sudah kalah dari tadi, Bang Faruk. Siapa yang bersaudara dengan jin? Cukup. Pegangan. Sakit teman-teman, sakit guys. Panik kau, panik. Di mute Dinda ya.
Kali ini Bang Faruk memberikan edukasi gratis kepada adik-adik Kristen siapa penyesat yang dimaksud oleh ulangan 13 nomor 2 sampai selanjutnya. Di mana ciri dari si penyesat itu dikatakan bermimpi. Nah, ini kembali lagi mengarah kepada Paulus Ki. Makanya kau masih Kristen, nggak tahu ke Bibel kau. Kau tengok ini, Paulus yang mengaku bermimpi nih, tengok ini. KPR 16 nomor 10 ini, tahu ini. Apa katanya di gini? Nih, gue besarkan nih ya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan, Bibel loh, firman Tuhan pakai tarik-tarik kesimpulan coba. Ini teman-teman ini. Kami menarik kesimpulan, coba lah. Firman Tuhan dalam bentuk menarik kesimpulan di dalamnya, tengok ini. Kita apa ini Ki? Nggak masuk akal ini Ki. Firman Tuhan, ya firman Tuhan hasil dari penarikan kesimpulan, coba. Satu-satunya kitab yang dikatakan kitab suci yang dipuji dan dipuja oleh Kristen ialah kitab yang berhasil dari menarik kesimpulan. Ya Allah ya Tuhanku, kok masih Kristen lah kau Ki? Percaya kau sama kitab yang hasil menarik kesimpulan, coba lah. Yang narik kesimpulan si penyesat pula itu. Bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil. Ternyata pemberitaan Injil itu ya hasil dari kesimpulan. Tapi Bibel kau ini menjelaskan di sini tengok ini ya, penglihatan. Lihat ini, kategori penglihatan Horab, sebuah pemandangan yang diberikan secara ilahi ya dalam keadaan tidur. Paulus ini ngaku-ngaku bermimpi dapat wahyu. Jadi kitab Ulangan 13 nomor 2 itu, tanda dan ciri si penyesat itu kena siapa lagi? Kena Paulus lagi. Semuanya masuk neraka. Paulusnya neraka, Tuhannya Oten pun neraka. Oki sendiri yang menyatakan tadi. Dalam Galatia 3:13 dikatakan, kan gitu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus salah satu orang yang tergantung di kayu salib. Salah satu orang tergantung di kayu salib. Di narasi sebelumnya, di kalimatnya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus itu menebus kalian dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Lalu kau kasih data dalam Matius, makanya aku bilang kau kena jebakan Batmanku. Pasti ketika ku pancing kau pertanyaan, sebut satu ayat dalam Bible kau di mana si iblis itu dikatakan terkutuk, kau akan kasih Matius 25:41. Ini aku bukan sedang berdiskusi, tapi ku arahkan kau ke jalanku. Ini buktinya abang kau ini master Bibel Ki. Nah, orang-orang yang terkutuk menurutnya Oki ditempatkan di mana? Matius 25 nomor 41. Nih. Matius 25:41. Ini ya. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku hai kamu orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk si iblis dan para malaikatnya." Jadi ketika Tuhannya si Oki dinyatakan berjelas, terkutuk di kayu salib, dia masuk neraka. Satu kos-kosan dia sama si iblis, coba. Matius 25:41. Kau pikir dulu.
Oke, teman-teman. Ya, gas teman-teman. Oke, yuk. Ya, silakan. Makanya saya ini mengarahkan Oki karena saya ini master Bible. Kau tunjukkan saya pakai data dan dalil kalau memang Kisah Para Rasul 16 ayat 10 di situ penglihatan itu yang dialami Rasul Paulus itu melalui mimpi. Makanya kau tidak paham Bible, makanya kau mualaf. Baca ayat yang ke-9-nya Baruk. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ. Ini penglihatan secara langsung, bukan lewat mimpi. Jangan model tepu-tepu. Syarat menjadi paruk itu harus tepu-tepu biar penontonnya rame. Hah? Kau tunjukkan Kisah Para Rasul 16 ayat 10 di situ mimpi. Oh mohon maaf, itu penglihatan secara langsung. Paruk Syarifan kejang kau kan? Kejang. Master Bibel. Oki diarahkan oleh Master Bibel. Pantaslah kau mualaf. Kau nggak paham Alkitab rupanya Bang Baruk. Itu bukan penglihatan. Penglihatan dari mimpi katanya guys. Jelas dikatakan Bang Faruk Ulangan 13 ayat 1 sampai 5 itu Faruk nggak bisa bantah kemana-mana. Makanya ketika saya tanya Bang Faruk, nabimu menerima wahyu melalui mimpi atau tidak? Hah? Kita buka datanya sebentar. Kau mau pakai data itu? Sudah kusiapkan Bang Faruk, sudah kusiapkan. Tenangnya. Kau ini diskusi dengan Oki Bang Faruk, bukan orang yang bisa kau bodoh-bodohkan. Sebentar. Penglihatan di sini oke. Nah, apa di sini Bang Faruk? Orama kita lihat di sini apa? Bang Baruk, kita lihat di sini. Sebentar, jangan lihat satu arti Bang Baruk. Sesuatu yang diamati atau sebuah yang ditonton terutama supranatural atau panjangan visi. Tidak jangan kamu artikan cuma satu saja. Makanya Bang Baruk, jangan langsung bilang di situ bermimpi. Itu Paulus melihat secara langsung. Wajah mana? Wajah mana? Ya, kenapa tidak dijawab Faruk? Kenapa tidak dijawab? Kenapa jin di dalam imanmu itu kau masuk Islam? Berarti kalian bersaudara dong. Kenapa? Mau saya tunjukkan kalau kalian itu bersaudara. Hah? Mau saya tunjukkan Bang Faruk. Saya bilang teman-teman, Faruk ini sebenarnya diskusinya dari tadi udah kalah teman-teman. Karena kalau di dalam iman Kristen tidak pernah jin itu bersaudara dengan orang Kristen. Tidak pernah. Faruk ini aneh-aneh saja kalau kata Pak Bom ya. Aneh-aneh saja Bang Faruk ini. Nah, sini. Pegangan kau Faruk. Kau ini bahas tema yang sangat saya kuasai. Ini yang bikin kamu babak belur. Kau baca di sini. Oke, janganlah kalian beristinja dengan menggunakan kotoran hewan dan tulang, karena sesungguhnya ia adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Jadi teman-teman, sifat setan itu teman-teman, atau setan itu selain disiapkan